Podcast Alan Budi Indrawan, Millennials Live. 4, 3, 2, 1. Ketakutan membuat Indonesia sulit mengatasi corona dengan bijak. Ketakutan membuat kericuhan tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Dan Indonesia butuh sesuatu akal sehat untuk bisa bertahan bahkan memenangi sebuah pertandingan melawan corona. Well, aku Alan Budi Indrawan dan kali ini kita mau bahas tentang fenomena penolakan jenazah virus corona ini dan juga tentang keberadaan Indonesia sekarang. Well, yang baru saya perhatikan bahwa sebenarnya ini meningkat pada saat ada ledakan penduduk migrasi yang pulang kampung dari luar kota, dari Jakarta, terutama karena Jakarta adalah ibu kota saat ini masih. Dan kita juga tahu bahwa motifnya mereka sebenarnya takut gak bisa pulang kampung pada saat lebaran. Mari kita telaah bahwasannya kita melihat bahwa pengetahuan kita ini harus benar-benar paham dan dilakukan, teman-teman. Karena waktu virus ini bekerja di tubuh kita itu menjelaskan bahwa virus ini sebenarnya butuh senyawa yang hidup, bukan yang sudah mati. Kalau menurut saya, pandangan secara orang awam, pada saat sudah ada di makam itu lebih baik daripada pada saat ditahan di ambulans. Karena apa? Di ambulans itu sebenarnya itu akan ada proses pengangkatan, ada proses penguburan, ada proses juga pengangkatan kembali kalau misalkan itu ditolak. Dan berapa kali juga itu akan mendatangi beberapa daratan, beberapa orang-orang yang ada di sekitar pemakaman, yang sebenarnya virus itu masih mengambang kan. Justru semakin baik itu dikubur secara yang kita sudah melakukan. Maksudnya sebenarnya empati kita bisa hilang pada saat kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar pengetahuan yang jelas. Bukan bermaksud saya untuk memojokkan, tapi menurut saya alangkah baiknya kita juga tidak melarang mereka, karena ya logikanya di situ saja. Karena dia bisa menularkan virusnya kalau misalkan itu hidup di kita. Karena kan dokter tertular kan karena ada interaksi toh. Seperti batuk, ada flu, ada demam, itu kan sebenarnya bisa menularkan dari udara. Itu maksudnya dari interaksinya, bukan hidup di udara. Karena ada banyak beberapa yang mengatakan bahwa virus ini bukan dari airborne-nya, tapi memang itu bisa hingga pada saat kita itu berinteraksi. Karena dari interaksi itu sebenarnya flu ini akan bercak-bercak ludah ini itu bisa menyalurkan juga jadi media mereka gitu. Lah kalau udah meninggal kan nggak mungkin, karena tidak ada interaksi. Masa kita mau ngobrol sama orang meninggal kan nggak mungkin. Itu bisa dalam doa saja. Yang dimana sebenarnya lebih memungkinkan pada saat ada hajatan, ada kondangan kalian datang. Karena apa? Di Purwokerto sudah ada kasusnya. Itu dia memang silsilahnya itu udah datang ke Ungaran, ada ke Solo. Lah ternyata dia itu memang ada outbound. Padahal kan harusnya kita menghimbau diri kita untuk mematuhi aturan pemerintah. Well, di sini sebenarnya salah paham yang membuat kita akhirnya empatinya hilang. Karena ketakutan ini sebenarnya akan menjadi perang kedua setelah virus corona ini. Karena corona ini dibasmi dengan apa? Imunitas kita yang tinggi loh. Karena pada saat imun kita itu bisa melawan, sebenarnya ini akan kita lewati. Millennials, dengan adanya kejadian ini kita bisa mengaca diri kita bahwa apakah kita sudah mematuhi atau tidak himbauan pemerintah. Oke, himbauan pemerintah
Oh, tapi nggak kasih solusi. Nah, sekarang kita pikirkan kembali. Pak Jokowi sudah memberikan peraturan pemerintah bahwa anggaran itu akan dikucurkan untuk kita. Contohnya dari PLN listrik 450 watt 450 volt voltase sampai 900 itu ada keringanan. Bahkan 450 volt itu gratis selama 3 bulan. Ya tetap ada prosedurnya. Dan 900 voltase itu juga kan 50%. Nah, mari kita buktikan saja dulu bagaimana prosedurnya kita lakukan. Karena jangan dikira mengurus 240 juta itu mudah. Kan harus ada keterangan bahwa kita memang sah sebagai pengguna itu PLN gitu loh. Nah, kedua, akan ada terjadi kejadian yang nggak dienakan kalau lockdown secara paksa, artinya secara mendadak gitu. Contohnya di India. Ini kamu nanti lihat di sini. Karena apa? Pada saat kita menonaktifkan semua kegiatan operasional, kita harus namanya penyediaan bahan pangan. Penyediaan bahan pangan ini harus didata juga. Memang saya akui terlihat lamban, tapi sebenarnya ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Buktinya ada penempatan Wisma Atlet itu dengan tangkasnya dia menyediakan ribuan jiwa untuk di sana. Nah, terus juga Pak Jokowi hari ini atau kemarin saya lihat di berita bahwa beliau sedang meninjau untuk lokasi isolasi rumah sakit lah untuk COVID-19 ini ada di pulau. Nah, maksud saya kita juga jangan bicara ini asal lockdown. Ini bukan lockdown. Ini itu pembatasan wilayah skala besar. Jadi pembatasan wilayah itu kita ngomongnya karantina wilayah lah. Karena Dokter Tirta pun menyampaikan untuk karantina wilayah. Ini bukan lockdown. Bedanya apa? Kalau lockdown itu seperti India dan seperti di China. Jadi kota itu ditutup. Kenapa? Karena memang virusnya itu epicentrum. Tahu nggak sih waktu di Jepang itu Hiroshima itu dijatuhkan nuklir? Apa iya itu dibuka? Itu ditutup. Karena apa? Pada saat ada kontaminasi wilayah ada di sana, itu harus dimusnahkan dari apa? Ya dari kegiatan kita sehari-hari. Karena apa? Dia udah hidup di dalam kita, makanya di Wuhan banyak banget korbannya. Dan di Indonesia bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Kita termasuk negara berkembang yang dimana kita masih belum semaju mereka. Pendapatan per kapita kita nggak setinggi mereka. Makanya tidak bisa dilakukan secara serentak. Dan kalaupun dilakukan, itu sebenarnya dilakukan dengan karantina wilayah. Karena apa? Karantina wilayah ini, pembatasan sosial skala besar ini, itu tuh sebenarnya kita bisa beraktivitas tapi yang penting-penting saja. Contohnya sudah ada yang WFH, ada yang sudah ditutup kantornya. Terus ada juga yang diliburkan sekolahnya. Dan bahkan Menteri Hukum ini juga beliau sudah mengeluarkan tahanan yang memang 2/3 masa tahanan itu sudah dilalui. Jadi bukan sembarangan dikeluarkan. Dan juga kita masih bisa makan dan kita masih bisa beli untuk makan. Nah, saya pun masih ke pasar untuk beli makan. Nah, terus yang ketiga terakhir, pada saat kalian tetap kalian tetap berada di keramaian, bahkan kalian tetap pengen mudik, sebenarnya kalian malah jadi wadah sakit itu sendiri, jadi sarangnya. Contohnya begini, banyak yang takut bahkan menolak kalau misalkan perawat atau tenaga medis itu pulang ke kos-kosannya mereka yang ada di dekat kalian. Sekarang saya tanya sama kalian, mereka itu yang menyelamatkan kita loh. Kalian tolak? Kita tolak. Boleh kita antisipasi dengan cara apa? Ya kita pakai masker. Nah sekarang kalau kalian menolak tim medis, siapa yang mau ngerawat? Terus kedua, kenapa siapa yang ngerawat? Karena apa? Mereka itu butuh istirahat. Nah sekarang kalau kalian nggak pengen mereka istirahat lah, terus gimana? Oke, sekarang di hotel lah. Kalau nanti sekitar hotel itu juga menolak lah, mau gimana tim medis?
Dan juga kalian juga harus pahami bahwa yang ketiga terakhir, kalian juga harus pikirkan bahwa yang harusnya kalian tolak itu keluarga kalian yang ada di luar kota, yang masih mungkin itu jadi pasien. Kalau dokter itu jadi pasien dalam pengawasan, mereka itu yang menyelamatkan kita loh. Kalau mereka kan, kita harus pahami itu. Bukannya membuat mereka itu terkucilkan, tapi setidaknya menghimbau loh. Kamu jangan pulang dulu ya dek, mas, jangan pulang dulu, mbak, ciko, tante, om. Semuanya jangan pulang dulu ke kampung halaman. Karena apa? Kalau kalian ada di rumah, pertama yang lebih rentan itu orang tua. Itu bisa tertular dengan gampangnya. Kalian itu bawa virus misalkan, sebenarnya kalian negatif, tapi sebenarnya virus itu masih nempel, tapi nggak bisa masuk nih, di depan gitu ya. Lah sedangkan pada saat di rumah kalian belum disinfektan karena kalian umpet-umpetan pulang, ketemu keluarga di rumah, apa yang terjadi? Mereka malah ketularan. Karena apa? Imunitas tubuhnya itu nggak sekuat kalian, menurut saya secara awam. Maka dari itu ada yang di dalam satu area itu ya, misalkan udah ODP gitu, misalkan saya ke hajatan, nah yang di hajatan yang saya datangi itu kena nih, ada yang kena ODP, ada yang PDP gitu positif. Lah saya ke situ, saya nggak kena, lah tapi kan saya ODP nih, lah saya pulang, buktinya ada yang kena kan. Lah ini makanya kita harus paham bahwa juga rumah sakit di daerah itu tidak akan selengkap di kota. Nggak percaya, dulu saya pernah TBC nih, sakit banget. Itu saya nggak bisa diantisipasi di dalam kota, saya keluar kota. Maka dari itu spesialis banyak di luar kota dan alat-alat medisnya lengkap. Kalau di Purwokerto karena memang ya daya belinya juga rendah, maksudnya nggak setinggi di Jakarta, jadi mereka juga menyesuaikan. Maka dari itu kita juga harus paham bahwa tenaga medis di luar kota itu akan lebih baik. Karena apa? Mereka itu kebutuhannya sesuai dengan prasarananya gitu. Karena nggak mungkin kan kebutuhannya sedikit kok kita masa nyedain alat kesehatan yang tinggi banget. Kan disesuaikan kebutuhannya gitu. Maka dari itu teman-teman millennialsku, saya menghimbau sekali bahwa kita harus menghadapi dengan kegiatan yang positif, dan kita tidak langsung mengasumsikan. Saya terima kasih sekali kalau memang teman-teman juga mau share juga video ini, dan memang bisa mengambil hikmahnya bahwa teman-teman millennials ini yang tadinya menolak juga ya setidaknya cari solusi. Jadi kasihan juga kepala desa yang ditekan banyaknya pihak, jadi malah menolak. Sebenarnya mungkin kepala desa nggak mau menolak. Jadi siapapun, ayolah kita tenangkan diri kita, relax, dan kita di rumah aja, jangan kemana-mana. Dan kalau memang buat kalian yang tetap bekerja, semangat, karena kalian tetap menghidupi keluarga kalian, dan pikirkan kembali yang memang bisa bekerja di rumah. Karena kalau kalian tertular juga sulit, artinya ya kita nggak ngerti imunitas kalian seperti apa. Jadi makanya kalau bisa ya hidup itu kan sebenarnya sederhana. Saya aja makan nasi tempe tahu sambal cukup, dan itu paling sehari itu kalau kita masak sendiri semuanya bisa saya 10.000 15.000 udah kenyang banget. So hidup ini sederhana tapi gengsinya yang gede. Dan kalau kalian memang ada tanggungan, ya gimana caranya coba sampaikan saja, karena kreditur bisa-bisa malah digebukin sama orang kampung kalian. Karena ya sekarang kan nggak boleh banyak kerumunan. Gitu aja millennials, stay healthy di sana, salam damai, Tuhan berkati.